Karena ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah itu otomatis, maka Allah akan memberikan kemudahan segala-galanya buat si hamba yang taat kepadanya. Allah mudahkan menjalani hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sampai nanti kalau kita meninggal dunia, Allah mudahkan pada saat sakaratul maut kita. Kita masuk dalam kubur, Allah mudahkan kita berada di dalam kubur. Kemudian ketika berbangkit di mahsyar, bahkan masuk surga pun dimudahkan oleh Allah. Yang paling indah itu dimudahkan liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada acara Balalajaran yang mudah-mudahan harapannya selalu menjadi asbab Allah memberikan ridha-Nya, menurunkan rahmah barakahnya, ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali telah memulai kitab beliau yaitu Ayyuhal Walad dengan basmalah, hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali meneruskan kitab beliau sekaligus sebagai jawaban atas permintaan seorang murid beliau yang meminta istifta, yaitu minta fatwa, kemudian nasihat, minta nasihat, juga sekaligus wa du'aan, minta doa kepada beliau. Dan kalimat itu berbunyi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. I'lam, ketahuilah olehmu. Ada juga yang menerjemahkan yakini olehmu, ayyuhal waladu, wahai muridku, wal muhibbu yang tercinta, al azizu yang mulia. Atallahu baqaka bi ta'atihi, semoga Allah memanjangkan umurmu dengan selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan mudah-mudahan Allah memudahkan bagimu jalan yang engkau jalani seperti para kekasihnya. Anna mansyuran nasihati, sesungguhnya apapun juga macam nasihat itu, kata beliau, yuktabu, diambil, ditulis, min ma'danir risalati, dari sumber risalah, yaitu kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana, jika ada, qad balagaka, telah sampai kepadamu, minhu, dari sumber itu, nasihatun, tidak lain suatu nasihat. Fa ayu hajatin laka fi nasihati, lalu kata beliau, apa hajatin, keperluanmu, hajatmu, fi nasihati, kepada nasihatku. Wa illam yabluka,
dan jika tidak sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal dari sumber kenabian itu, faqulli, maka katakan kepadaku, madza hassalta, apa yang engkau dapat, apa yang engkau hasilkan, fi hadhihi sinin, dalam pelajaran beberapa tahun al-madiyati bersamaku. Nah, ini beberapa baris, beberapa kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid beliau. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran buat kita. Di antaranya, satu, tadi beliau memanggil muridnya ayyuhal walad, wahai anakku, wal muhibbul azizu, yang kucintai dan yang mulia. Ini tidak sembarang orang mengucapkan kalimat ini kepada muridnya. Tentu ini adalah sentuhan seorang guru yang peduli, yang punya rasa cinta kepada muridnya, lalu mengucapkan kata-kata yang indah. Dan ini secara kejiwaan sangat membahagiakan kepada siapapun. Seorang guru yang memanggil kepada muridnya, tentu muridnya bahagia dengan panggilan semacam itu. Seorang istri kepada suami, suami kepada istri dengan panggilan ada sentuhan kasih sayang. Kemudian ayah, ibu, bunda yang memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang, tentu si anak akan merasakan keindahan yang luar biasa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari ucapan Imam Al-Ghazali tadi, beliau mendoakan kepada muridnya. Ini doa guru kepada murid, tentu oleh semurid selalu diharapkan. Ada yang kita sebut dengan keberkahan yang luar biasa. Bahkan kalau kita masih ingat ucapan Abu Guru Sekumpul itu, kata beliau, kalau kita belajar, kita akan mendapatkan ilmu. Kalau kita melakukan amalan seperti wiritan akan mendapatkan kasyaf. Kemudian ketika kita melakukan khidmah kepada seorang guru, kita akan mendapatkan karamah. Perpaduan dari semua itu, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada seorang murid oleh seorang guru seperti Imam Al-Ghazali tadi kepada murid beliau, doanya tidak sembarangan. Luar biasa. Apa doanya? Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Beliau tidak mendoakan agar kamu jadi orang kaya, agar kamu punya jabatan tinggi, tidak. Karena ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu otomatis. Maka Allah akan memberikan kemudahan segala-galanya buat si hamba yang taat kepadanya. Allah mudahkan menjalani hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sampai nanti kalau kita meninggal dunia, Allah mudahkan pada saat sakaratul maut kita. Kita masuk dalam kubur, Allah mudahkan kita berada di dalam kubur. Kemudian ketika berbangkit di mahsyar, bahkan masuk surga pun dimudahkan oleh Allah. Yang paling indah itu dimudahkan liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa beliau berikutnya untuk murid, wasalaka bika sabila ahibbaihi. Semoga kamu dimudahkan mengikuti jalan para ahibbaih, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ketika kita dapat mengikuti jalan-jalan mereka, itulah yang di dalam surah Al-Fatihah, an'amta, yang engkau beri nikmat, yang engkau beri kenyamanan, kesenangan, bahkan kebahagiaan. Bukan jalannya al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, apalagi adh-dhalin, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian ada lagi yang paling indah dari beliau, beliau justru apa yang diminta oleh semurid untuk nasihat, kata beliau sudah cukup sebenarnya apa yang didapat dari ma'dan ar-risalah, yaitu sumber kenabian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa lagi, kata beliau,
engkau menghajatkan nasihat dariku, sedangkan engkau sudah belajar bertahun-tahun bersamaku. Nah, ini menunjukkan tentang ketawaduan seorang guru bahkan terhadap murid sekalipun, dan beliau nampaknya tidak merasa jadi seorang guru. Kalau istilah dalam pelajaran akhlak kita jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi seorang guru. Nah, ini hari ini yang kita dapat dari Al-Imam Al-Ghazali, yaitu satu tadi, bahwa guru yang peduli, yang bahkan mencintai muridnya, itu selalu memanggil murid dengan panggilan-panggilan yang indah, sentuhan cinta. Kemudian yang kedua, seorang guru itu selalu mendoakan murid-muridnya untuk senantiasa taqarrub kepada Allah, bahkan dalam menjalani hidup ini selalu bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa menjadi seorang guru itu harus punya sifat tawadhu. Itu barangkali yang bisa kita pelajari pada acara balalajaran sore Kamis menjelang malam yang mulia, malam Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita semakin paham bahwa agama itu indah adanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.